got me horny in the Hai, happy birthday. Nih, kado buat kamu. Semoga suka ya. Wah, suka kok. Vicky suka banget. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Oh iya, kita foto berdua yuk. Buat kenang-kenangan nanti kalau udah gede. Ayo. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lucu banget ya, Rey, kita waktu dulu. Jadi kangen. Gimana ya sekarang kabar kamu? Permisi non, maaf mengganggu waktunya. Air hangat yang non Victoria minta udah saya siapin. Oh iya Bi, makasih ya. Sorry Lan, gue baru ingat kalau motor lo nggak ada. Tapi tenang aja, gue udah suruh Raden buat jemput lo kok. Anjir tega banget lo sumpah. Terus Raden siapa woi? Gue nggak kenal. Raya, bisa bantu tante nggak taruhin buah-buahan itu di sebelah sana? Bisa tante, tunggu bentar ya. Udah dulu ya Lan, gue masih sibuk di sini. Pokoknya nanti kalau lu udah datang gue bakal jelasin semuanya deh. Bye. Bener-bener tuh anak. Bentar, namanya siapa tadi? Raiden? Anjir dia cowok. Kalau dia macam-macam sama gue gimana? Sialan banget tuh si Raya. Tau gitu gue nggak usah ikut. Lah, ini kan rumahnya anak baru itu. Jadi dia pergi ke sana juga. Tapi dia kemana? Kok gak kelihatan? Gue cepet telepon aja kali ya. Nomor siapa nih? Woi, gue di depan rumah lo nih. Gue yang disuruh teman lo buat jemput. Oh iya ya, bentar gue turun dulu. Lah, dia lagi nih. Oh jadi dia namanya Raiden. Woi, ngapain bangun di situ? Buru lagi, banyak nyamuk ini. Iya sorry. Lo kenapa suka bangun gitu dah kalau ada gue? Terpesona ya sama temenin gue. Dih, beda banget loh. Ya, gue heran aja. Kenapa ya? Di saat gue lagi butuh bantuan gitu, lo tuh selalu terlibat. Mana jadi penyelamat gue lagi. Ya gak tau lah, ini aja kebetulan. Lo temennya Raya kan? Gue juga kaget pas Raya telepon gue dan suruh jemput temennya. Terus pas sampai sini, gue baru sadar ternyata ini rumah lo. Tapi kok lo bisa sih datang ke acara itu? Apa Raya juga ngajak lo? Bukan, itu yang punya acara nyokapnya teman gue, si Atar. Bisa kebetulan gitu? Apa mereka saudara kali ya? Mungkin, ya udah yuk lah, langsung berangkat aja. Yang lain udah pada di sana soalnya. Ayo masuk. Raiden gak ikut, Tar? Dia ikut, tapi lagi jemput anak baru itu loh, yang temennya Raya. Dia lupa katanya. Kenapa gak nyuruh gue aja? Lah, ya mana gue tahu kocak. Orang si Raya yang tiba-tiba datang ke gue terus minta nomornya si Raiden. Biar sekalian mungkin. Apa? Lo suka ya sama anak baru itu? Sok tahu lu anjir. Yang sian amat. Mau kemana woi? Haha. Nyari janda. Gila, capek banget gue. Santai Jem, nanti habis selesai pembukaan kita gas mukbang. Nah, mantep nih. Ray, Alana belum datang juga ya? Belum kayaknya, kan gue suruh bareng Raiden.
Nah, itu Alana. Lan, kita di sini. Hai guys. Senyum-senyum gitu bang, lagi kasmaran ya? Iya, sama bapak lo. Lah, malah sewot, berarti bener dong. Woi, klarifikasi nggak lo? Gue ditirikan anjir. Iya, sabar gue jelasin. Jadi gitu Lan, ternyata gue saudara sama si Atar. Nyokap gue sama bokapnya Atar ternyata ada kakak. Jadi gue sempat merhatiin mereka dari tadi, kayak ada yang kurang gitu. Terus si Raiden itu belum datang. Gue mikir dong personil satunya masih di rumah, nggak mungkin kalau nggak ikut. Mereka aja satu paket kemana-mana harus berempat. Dan akhirnya gue mintalah nomornya si Raiden ke Atar buat suruh jemput lo. Gitu. Sumpah gue demi apapun itu juga terpaksa Lan. Gue sibuk banget di sini. Nih, mereka berdua aja bantuin dari tadi. Ya udahlah nggak apa-apa. Lagian kan gue udah sampai sini juga. Oh iya Lan, pas pulang sekolah kan ban lu kempes. Terus waktu itu lu pulang bareng siapa? Nah, pas itu juga gue pulang bareng dia. Bukan itu aja, dia juga bantuin gue buat beresin tuh motor ke bengkel. Sumpah demi apa? Iya, serius. Kalian kenapa sih? Lebay banget deh. Lagian dia cuma nolongin gue doang. Jadi, ini bukan pertama kali lo ditebengin sama dia. Ya iya. Kalian kenapa sih sampai segitunya? Ya jelas kita kaget dong Lan. Nih setahu gue ya, si Raiden itu jarang banget yang namanya deket sama cewek, apalagi sampai nolongin kayak contoh lo gini. Bukan itu aja, dia juga nggak ngelirik cewek manapun, padahal sehari-hari dia sama temen-temennya banyak yang deketin. Gak wajar nggak sih kalau tiba-tiba dia bisa deketin lo dengan skenario jadi penolong lo? Ya kan? Hah, bener-bener. Bisa aja dia pengen lo jatuh cinta sama dia, terus ditinggal, nanti lo nangis-nangis di depan dia seakan-akan cewek yang lagi ngemis cintanya ke cowok. Wah, kalau bener nggak beres sih. Gimana kalau ada maksud lain? Kemungkinan lo udah dipantau dari jauh-jauh sebelum lo pindah sekolah. Ya itu loh, kayak cowok-cowok obses gitu. Jujur ngeri gak sih kalau sampai beneran gitu? Enggak sampai segitunya. Itu mah kaliannya aja yang kebanyakan drama. Masuk akal juga sih, kan gue sempat balapan sama dia. Jadi otomatis dia nyari tahu info tentang gue. Wait. Pas mau pulang, kayaknya dia ngomong sesuatu deh sama gue. Tapi apa ya? Woi, gue tambahin 50 juta kalau lo berani buka helm dan tunjukin siapa diri lo. Buka! Woi, buka aja woi. Lumayan itu duitnya buat party. Lo dengerin gue baik-baik. Gue gak suka disuruh-suruh sama orang yang gak gue kenal. Anyway, yang kaya tuh bukan lo doang, Say. Jadi jangan sok ngerasa paling tinggi. Gue gak butuh duit lo buat buka jati diri gue ini siapa. Tanpa duit lo juga gue masih hidup enak. Jadi jangan kayak anjing yang suka menggonggong buat minta makan. Ngerti kan maksud gue? Udah selesai kan? Kalau gitu gue cabut duluan ya. Maaf kak, tapi ini uangnya belum kakak terima. Jangan pulang dulu kak. Bagiin aja uangnya buat orang-orang yang ada di sini. Saya nggak mau nerima uang dia sepeser pun. Oh, baik. Makasih ya kak. Woi, kita dapat rezeki nomplok nih. Anjir, jangan-jangan dia dendam sama gue karena gue udah maki-maki dia waktu itu. Tapi kan itu salah dia juga. Gak bisa nih kalau kayak gini terus. Pokoknya mulai sekarang gak mau nerima bantuan dari dia. Tapi motor gue gimana? Oke, tetap reaksi biasa sampai motor lo kembali Lan. Semuanya anggap masih aman, abis itu jaga jarak sama dia. Mama. Iya sayang, kenapa? Kenapa sayang? Kamu butuh sesuatu? Enggak mah. Oh iya, Mama masih ingat gak sama Raiden yang anaknya Tante Renata itu loh? Kayaknya Mama lupa deh, tapi kalau sama Renata Mama masih sering kabar-kabaran sama dia. Tapi 2 bulan terakhir ini udah gak lagi. Kayaknya dia lagi sibuk deh. Emangnya kenapa sayang? Kamu kangen ya sama anaknya Renata? Ih, Mama apa sih? Aku tuh cuma pengen main lagi aja sama Rai. Alamatnya masih sama kan, Mah? Mereka udah pindah. Perusahaan dia hampir bangkrut soalnya. Tapi bentar, kayaknya Mama sempat dikasih alamat barunya deh. Nah, udah Mama kirim ke kamu.
Makasih, Mama. Iya, sama-sama sayang. Udah Ki sana tidur. Kasian, anak Mama pasti kecapean. Iya, Mah. Ya elah, pantesan dari tadi senyum-senyum mulu. Jujur Li mah gede banget gak sih? Udah mah ganteng, gagah, berwibawa. Tipe gue banget sampai seharta-hartanya. Gila anjir, gimana kalau udah punya istri sama anak? Apa gak kena semprot lu nanti sama bininya? Udah saya tanda tangan ya Pak kontraknya, nanti bisa dicek ulang aja. Wah, saya percaya kok sama Pak Leon. Terima kasih ya Pak. Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, kapan-kapan bisa kali ya kita makan bareng satu keluarga, biar nggak canggung aja. Oh, tentu bisa Pak. Nanti kabarin lagi aja. Saya siap terus kok. Oh, aman lah ya kalau kayak gitu. Selamat malam para hadirin yang terhormat. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur dan pastinya kebahagiaan. Pada malam kali ini, kita semua berkumpul dengan niat yang baik untuk memperpanjang silaturahmi keluarga besar Argani. Kita doakan semoga kedepannya sampai seterusnya keluarga Argani bisa menjalani hubungan dengan baik, tentram, damai, dan tanpa ada masalah apapun itu ya. Kalaupun ada, diselesaikan secara kekeluargaan, jangan egois maupun menghakimi. Satu keluarga harus saling tolong-menolong apapun dalam keadaannya ya. Baik, terima kasih, itu saja pesan-pesan dari saya. Semuanya silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Woi, ayo Rai, katanya war. Oh iya, ayo gas. Mau kembang kita coy. Lo gak mau makan juga, Lan? Enggak deh, Kay. Gue masih kenyang. Oh ya, gue mau ke toilet bentar ya. Iya, kalau misalkan lo bingung, tanya aja sama pelayan yang ada di dalam, Lan. Oke, gue tinggal dulu gak apa-apa kan? Iya, aman aja, Lan. Yan, Raiden sama Chandra kemana? Gak tau lah, mereka udah gede, ngapain juga dia wasin? Gue kesana bentar ya. Iya, sana. Hai cantik, sendiri aja nih. Mau abang temenin gak? Jangan jutek-jutek gitu dong. Kan hati abang jadi dag-dig-dug gini. Anjir lah, baterai gue lobet lagi. Sialan banget tuh si Atar. Bisa-bisanya di situasi kayak gini. Aku, sebenarnya lo udah tahu kan dia orangnya. Dan lo ada maksud lain buat deketin dia. Maksud lo apaan? Gue gak ngerti. Halah, gak usah pura-pura bego. Kita tuh dari kecil udah temenan, men. Gue tahu sifat lo kayak gimana. Gak perlu ada yang disembunyiin gitu lah. Kalau iya emangnya kenapa? Jujur aja cowok, gue sakit hati banget dikatain sama dia anjing lah apalah pas waktu abis selesai balapan. Baru pertama kali juga gue dikatain sama cewek sampai segitunya. Gue gak bisa balas apa-apa, Ndra. Gue juga masih punya prinsip, seberapa sakit hatinya gue karena cewek, gue gak bakal buat nyakitin dia dengan cara main tangan. Jadi, balas dendam dengan ketulusan itu cukup menurut gue. Ya lu mikir lah bego kalau nanti dia beneran suka sama lo karena drama lo yang pura-pura baik ini. Apa dia masih percaya lagi sama lo? Jangan egois, men. Dia ngatain begitu juga pasti ada sebabnya. Ingat, gak ada asap kalau gak ada api.
Jadi yang waras aja lah, anak orang lo mainin. Ternyata bener dugaan gue. Dia deketin gue cuma buat balas dendam. Jadi yang kebisin ban motor gue jangan-jangan dia juga. Dan dia datang ke gue sebagai penolong. Ya terus apa bedanya sama lo? Iya tahu gue salah, tapi gue berubah pikiran. Waktu pertama kali dia senyum ke gue, jantung gue berdebar kencang banget. Gue nggak tahu perasaan ini apa. Kayaknya gue beneran suka sama dia deh. Gue nggak mau punya saingan bangke. Lo mundur aja lah, biar gue yang deketin dia. Nggak bisa, gue udah terlanjur cinta soalnya. Lah, kenapa tuh anak lari-lari? Lah, mau kemana tuh anak? Buru-buru amat. Nih, minum dulu. Makannya pelan-pelan aja. Hidup gue isinya win mulu anjir lah. Emang brengsek banget tuh cowok, sialan. Awas aja kalau sampai muncul lagi depan gue, bakal gue jadiin tumbal proyek bokap gue, mampus lu. Lagian dia sendiri yang ngomong kayak gitu ke gue. Ya apa salahnya coba kalau gue balas, malah dia sendiri yang dendam. Dasar cowok stres. Sakit hati banget gue. Atar, bisa ikut mama ke dalam bentar nggak? Iya, mah. Aduh, gimana nih? Sapa aja kali ya? Malam tante. Canggung banget. Kamu takut ya sama saya? Tenang aja, saya nggak bakal marahin kamu kok. Tante pinjam materinya sebentar ya sayang. Iya tante. Lan, lo habis dari mana? Bentar, kok mata lo merah? Lo habis nangis ya? Enggak, tadi ada serangga aja masuk di mata gue. Kenapa, mah? Tuh, dia datang lagi. Kamu urus sendiri deh, mama capek banget ngadepin dia. Nah, itu anaknya, Pak. Ya udah, kalau gitu saya permisi keluar bentar ya, Pak. Apain sih dia di sini? Ingat, boleh tegas tapi tahu batasan. Tetap hormati dia sebagai orang tua. Gimana kabarnya Nak Atar? Sehat? Sehat, Om. Langsung intinya aja lah ya. Jadi maksud kedatangan kami ini ingin nanya ke Nak Atar. Maaf ya kalau saya ikut campur sama urusan kalian. Nak Atar beneran suka gak sih sama anak saya? Ih, papa kok nanya gitu? Kan tujuan kita kesini buat ngelamar Atar. Yang bener aja lah, Van. Kamu itu cewek. Ya kali ngelamar cowok duluan. Mau taruh di mana muka papa? Udah diem aja. Jujur ya Om, saya nggak dekat sama anak Om. Jadi saya juga nggak punya rasa apapun itu ke Vanessa. Maaf Om kalau saya ngomong begini. Iya sayang kok kamu gitu. Tapi kan kamu punya janji bakal jagain aku terus. Iya Van, kan gue udah tepatin janji gue selama lulus SD sampai SMP. Apa itu kurang? Gue juga punya kehidupan sendiri Van. Kalau mau dijagain 24 jam ya cari bodyguard aja sana. Kita udah sama-sama dewasa. Pikiran kita juga harusnya beda. Masa lalu ya masa lalu bukan sekarang. Saya permisi Om, di luar masih ada teman-teman saya.
Gak enak kalau misalnya saya tinggal lama-lama. Oh, iya Natar. Sekali lagi maafin Vanessa ya. Ih, Atar, aku belum selesai ngomong loh. Kamu lebih milih teman-teman kamu dibanding aku. Udahlah, ayo pulang. Malu-maluin aja kamu ini. Tapi Vanessa mau Atar, Pak. Ya udah sana usaha sendiri. Ada aja gebrakan anak zaman sekarang. Pokoknya lo harus jadi milik gue, apapun itu caranya. Guys, gue pulang duluan ya. Ya udah, ayo gue anterin. Gak usah, gue pulang bareng dia. Gue pulang bareng dia. Kita udah janjian tadi. Ayo dong, please terima. Bantuin gue kali ini aja. Oh iya ya, hampir aja gue lupa. Oh, ya udah, hati-hati ya. Ya udah guys, kita pulang duluan ya. Hati-hati lu, bawa anak orang itu. Nanti kalau udah sampai rumah jangan lupa kabarin kita ya, Lan. Iya, siap Mami. Ih, Alana, apa sih? Mulai sekarang, kalian bisa panggil saya Dedi ya anak-anak. Sadar diri dong. Rambut udah berbuan gitu, ngerti panggil Dedi. Pantasnya lo tuh dipanggil kakek. Mana iya lagi? Mulut lantamu itu dijaga ya. Saya coret dari kakak jadi gelandangan kalian. Sorry ya, gue tiba-tiba minta pulang bareng lo tadi. Iya, aman aja Lan. BTW nama lo siapa? Panggil aja Sandra. Oke, Dra. Makasih ya udah nganterin gue. Pulang nanti hati-hati ya. Iya, sama-sama. Udah di sana masuk, udah malam tahu. Oke, dadah. I just had to let you know you're